Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprani Putri. Pada video kali ini akan membahas materi-materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah Teori Dasar Arsitektur. Yang pertama yaitu materi 2 pada pertemuan keempat, mengenai paradigma dalam berteori arsitektur. Paradigma dalam berteori arsitektur, perkembangan perancangan arsitektur sejak era pra-klasik dan sesudahnya memperlihatkan adanya pergeseran dalam esensi paradigmanya yang dapat digunakan sebagai sumber bertema dan berteori dalam arsitektur. Yang pertama yaitu paradigma mitos dan kosmologi. Paradigma mitologi dan kosmologi adalah paradigma yang berhubungan dengan agama, kepercayaan, kosmos atau alam semesta. Paradigma ini kebanyakan dari arsitektur tradisional atau arsitektur pada zaman prasejarah didesain berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan atau pencipta, pemimpin ataupun dewa-dewa. Juga berdasarkan alam semesta dengan alasan-alasan seperti untuk keselamatan ataupun untuk alasan menghormati atau menyelaraskan diri dengan alam. Contoh penerapan dalam bangunannya yaitu kota terlarang Beijing, Cina. Paradigma selanjutnya yaitu paradigma estetika. Paradigma estetika adalah paradigma keindahan yang biasanya berdasarkan pada keseimbangan dan keselarasan di antara elemen-elemen pembentuk arsitektur. Paradigma ini banyak dipakai pada zaman arsitektur klasik dan beberapa gaya arsitektur sebelum arsitektur modern lahir. Contoh penerapan dalam bangunannya yaitu kuil Parthenon Yunani. Selanjutnya yaitu paradigma Renaissance. Konsep arsitekturnya mengacu kepada prinsip-prinsip garis horizontal dengan menanggalkan vertikalisme yang merupakan konsep arsitektur gotik. Kendati dalam era Renaissance pada pergeseran pola pikir dalam konsep arsitekturnya, namun paradigma estetika tetap mendominasi perwujudannya. Contoh penerapan bangunannya yaitu The Cathedral of La Ciutat Urgell, Spanyol. Paradigma sosial. Arsitektur sebagai suatu karya kesenian hanya bisa tercapai dengan dukungan masyarakat yang luas. Berbeda dengan karya seni lukis atau seni patung yang bisa terlahir hanya dengan usaha satu orang seniman saja. Untuk melahirkan karya arsitektur diperlukan selain arsitek, juga ahli-ahli teknik lain, industri bahan, sekelompok pelaksana, teknologi, dan lain-lainnya. Oleh karenanya, patutlah dikatakan bahwa arsitektur adalah pengejawantahan dari kebudayaan manusia, atau dengan kata lain, arsitektur selalu dipengaruhi kebudayaan dan masyarakatnya. Contoh penerapan bangunannya yaitu Candi Borobudur, Yogyakarta. Paradigma rasional. Dalam dunia arsitektur, rasionalisme diartikan suatu paradigma dalam arsitektur yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat nalar, atau dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mencetuskan ide-ide arsitektur yang didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal. Contoh penerapan bangunannya yaitu Louis Henry Sullivan Building. Selanjutnya yaitu paradigma kultur. Paradigma kultur adalah paradigma yang berasal dari suatu kebudayaan, kegiatan dalam mewujudkan karya-karya interaksi ruang, makna, komunikasi, dan waktu yang berfokus pada penataan lingkungan. Penyebab penting dalam penataan tersebut adalah bahwa makna lingkungan di dalamnya membantu komunikasi sosial antara orang-orang dengan lingkungan kepada masyarakat melalui kultur masing-masing.
Contoh penerapan bangunannya yaitu rumah adat Batak Toba. Selanjutnya yaitu paradigma postmodern. Pada masa postmodern, banyak paradigma yang muncul. Sebagian merupakan perkembangan dari paradigma sebelumnya dan ada beberapa yang merupakan paradigma baru yang dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial pada masa itu. Contoh penerapan pada bangunannya yaitu basket building di Amerika Serikat. Paradigma yang terakhir yaitu paradigma environmentalisme. Paradigma environmentalisme adalah paradigma yang menjadikan alam sebagai dasar pemikiran. Sudah sejak lama para teoritis yang berpengaruh pada arsitektur menghadirkan pandangan dan konsep-konsep tentang pentingnya menghadirkan kondisi lingkungan yang sehat, nyaman sebagai tujuan di dalam perencanaan arsitektur. Contoh penerapan pada bangunannya yaitu Wisma Dharma Sakti. Materi selanjutnya yaitu materi ketiga pada pertemuan 5 dan 6. Teori-teori tentang apakah sebenarnya arsitektur itu meliputi identifikasi variabel-variabel yang penting seperti ruang, struktur, atau proses-proses kemasyarakatan yang dengan pengertian demikian bangunan seharusnya dilihat atau dinilai. Dalam menganjurkan cara-cara khusus untuk memandang arsitektur, para ahli teori seringkali mendasarkan diri pada analogi. Berikut ini adalah beberapa analogi yang berulang-ulang digunakan oleh para ahli teori untuk menjelaskan arsitektur yaitu 1. Analogi matematis. Beberapa ahli teori berpendapat bahwa ilmu hitung dan geometri merupakan dasar penting bagi pengambilan keputusan dalam arsitektur. Mereka yakin bahwa bangunan yang dirancang menurut bentuk-bentuk murni dan angka-angka primer atau lambang akan sesuai dengan tatanan alam semesta. Contoh penerapan bangunannya yaitu United Habitation Prancis. Selanjutnya yaitu analogi biologis. Teori arsitektur yang didasarkan atas analogi biologis mempunyai dua bentuk. Yang satu sangat umum dan memusatkan perhatian pada hubungan antara bagian-bagian bangunan atau antara bangunan dan ronanya. Bentuk lain dari analogi ini yang lebih khusus disebut biometrik, yang memusatkan perhatian pada proses pertumbuhan dan kemampuan pergerakan yang berkaitan dengan organisme. Contoh penerapan bangunannya yaitu Falling Water House. Selanjutnya analogi romantik. Arsitektur harus mampu menggugah tanggapan emosional dalam diri si pengamat. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan menimbulkan asosiasi, mengambil rujukan dari bentuk-bentuk alam dan masa lalu yang akan menggugah emosi pengamat, atau melalui pernyataan yang dilebih-lebihkan, penggunaan kontras, ukuran, bentuk yang tidak biasa yang mampu menggugah perasaan takut, khawatir, kagum, dan lain-lain. Contoh penerapan bangunannya yaitu Menara Eiffel. Selanjutnya analogi linguistik. Analogi linguistik memandang bahwa bangunan dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada para pengamat dengan salah satu dari tiga cara, yaitu model tata bahasa, model ekspresionis, dan 3 model semiotik. Model tata bahasa menganggap arsitektur terdiri dari unsur-unsur atau kata-kata yang ditata menurut aturan tata bahasa dan sintaksis yang memungkinkan masyarakat dalam suatu kebudayaan tertentu cepat memahami dan menafsirkan apa yang disampaikan oleh suatu bangunan. Dalam model ekspresionis, bangunan dianggap sebagai suatu wahana yang digunakan arsitek untuk mengungkapkan sikapnya terhadap proyek bangunan tersebut.
Model semiotik memberikan suatu penafsiran tentang arsitektur yang menyatakan bahwa suatu bangunan merupakan suatu tanda penyampaian informasi mengenai apakah ia sebenarnya dan apa yang dilakukannya. Contoh penerapan bangunannya yaitu The Big Basket di Amerika Serikat. Selanjutnya, analogi mekanik. Menurut Le Corbusier, rumah adalah sebuah mesin untuk dihuni adalah contoh penggunaan analogi mekanik dalam arsitektur. Bangunan seperti halnya sebuah mesin seharusnya hanya menyatakan apa sesungguhnya bangunan tersebut dan apa fungsi di dalamnya. Contoh penerapan bangunannya yaitu Villa Savoye. Analogi terakhir yaitu analogi pemecahan masalah. Arsitektur adalah seni yang menuntut lebih banyak penalaran daripada ilham dan lebih banyak pengetahuan faktual daripada semangat. Walaupun ada kalanya disebut pendekatan rasional, logis, sistematik, atau parametrik terhadap perancangan arsitektur, metode pemecahan masalah beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan lingkungan merupakan masalah yang dapat diselesaikan melalui analisis yang saksama dan prosedur-prosedur khusus dirumuskan untuk itu. Contoh penerapan bangunannya yaitu Jesolo Magica Retail and Business Center. Selanjutnya yaitu materi 4 pada pertemuan ke-7, yaitu konsep-konsep dalam arsitektur. Keenam gagasan berikut telah digunakan oleh berbagai perancang untuk melukiskan penyelidikan mereka tentang konsep, yaitu gagasan arsitektur, gagasan superorganisasi, parti dan eksekusi, dan terjemahan harfiah. Gagasan arsitektur. Gagasan arsitektur adalah konsep yang telah disederhanakan menjadi soal arsitektonis formal seperti siang hari, ruang, urutan ruang, integrasi, struktur dan bentuk, dan penampakan atau setting dalam bentuk alam. Yang kedua yaitu gagasan superorganisasi, mengacu pada konfigurasi geometri umum atau hierarki yang harus diperhatikan oleh bagian-bagian suatu proyek. Perancangan kota dan perencanaan kampus memberi contoh jelas yang di dalamnya suatu pola pengaturan yang menyeluruh ditetapkan dan diisi. Suatu gagasan superorganisasi memungkinkan variasi pola di antara bagian-bagian hanya selama mereka memperkuat pola keseluruhan. Tujuan gagasan ini adalah untuk memberikan cukup struktur bagi pola sedemikian rupa sehingga masing-masing bagian dapat dikembangkan dengan keistimewaannya sendiri dan masih menunjang keseluruhannya. Yang ketiga yaitu parti dan eksekusi. Metode ini menghendaki agar mahasiswa mengembangkan kecakapan konseptual mereka sampai suatu tingkat yang tinggi. Mereka diharapkan mengembangkan suatu dan sketsa pendahuluan dari konfigurasi bangunan dalam beberapa jam pertama kerja suatu proyek dan berpegang pada skema itu di seluruh proyek tersebut. Yang terakhir yaitu terjemahan harfiah, ungkapan yang digunakan oleh Edward Larrabee Bernays untuk melukiskan tujuan guna mengembangkan suatu konsep dan diagram yang dapat menjadi rencana yang disederhanakan untuk proyek yang bersangkutan. Bagi Bernays, konsep untuk suatu proyek harus dapat diekspresikan dalam jenis sketsa yang mungkin dibuat seseorang di atas sehelai kertas serbet. Konsep adalah antitesis dari wawasan-wawasan yang sama sekali belum dianggap tepat. Suatu konsep mengandung kelayakan. Ia menunjang maksud-maksud dan cita-cita pokok suatu proyek dan memperhatikan karakteristik-karakteristik
dan keterbatasan yang khas dari setiap proyek. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.